troposfer, semakin tinggi ketinggian, maka temperatur akan semakin menurun. Tapi pada bagian stratosfer, gitu ya, semakin tinggi ketinggian, maka temperatur akan semakin meningkat. Kenapa? Karena pada lapisan stratosfer yang paling luar itu nanti ya, yang bukan di lapisan ininya ya, bukan lapisan paling akhir dari stratosfernya, masih di stratosfer itu adalah bagian yang paling banyak terkena sinar matahari. Maksudnya di situ lapisan yang banyak menyerap, jadi gas-gasnya itu di lapisan stratosfer, terutama ozon gitu, adalah salah satu gas yang berfungsi untuk menyerap matahari. Jadi sebelum matahari sampai ke bumi, maka ozon-ozon yang ada pada stratosfer, khususnya pada bagian atas, ya, itu akan menyerap sinar UV. Jadi semakin ke bawah semakin berkurang radiasi sinar UV-nya, semakin ke bawah semakin berkurang. Sampai dengan lapisan stratosfer yang paling bawah. Sehingga tidak ada kesempatan bagi UVC dan UVB untuk bisa sampai ke lapisan troposfer, di mana makhluk hidup itu biasanya berada. Begitu kisahnya. Tapi kalau pada troposfer, kenapa pada ketinggian yang rendah, ya, maksudnya di permukaan laut, itu temperaturnya lebih tinggi dibanding pada daerah yang tinggi. Maksudnya semakin tinggi lapisan troposfer, temperatur akan semakin menurun. Ini karena adanya istilahnya efek rumah kaca. Istilahnya ada efek rumah kaca. Ada radiasi sinar inframerah, radiasi IR ya. Jadi kalau Anda tahu radiasi IR itu salah satunya adalah panas. Jadi kalau Anda pernah masuk bis atau mobil yang punya kaca, kemudian kepanasan, Anda merasa di luar mobil ini temperaturnya relatif tidak panas, tapi Anda masuk ke mobil yang tanda kutip ada kacanya, kemudian terkena sinar matahari lama, di situ ada terasa perbedaan temperatur. Kenapa? Karena sinar inframerah yang masuk melalui kaca mobil, masuk ke dalam mobil begitu, itu tertahan, tidak bisa keluar lagi. Dia bisa masuk, tapi tidak bisa keluar. Kenapa bisa masuk? Karena energi untuk menembus kaca itu lebih besar. Jadi sudah menembus, jadi dia punya energi yang besar untuk bisa masuk. Tetapi setelah dia masuk, untuk bisa kembali menembus kaca, energinya tidak cukup seperti ketika dia masuk. Sehingga inframerahnya itu akan terperangkap di dalam mobil, yang menyebabkan mobil Anda terasa panas ya, temperaturnya lebih tinggi daripada temperatur di luar mobil. Nah, jadi nanti ada efek rumah kaca. Kalau bicara tentang bumi, nanti akan menyebabkan global warming. Jadi global warming itu hubungannya dengan efek rumah kaca itu tadi seperti sebuah mobil ya. Ada kenaikan pemanasan global gitu ya. Kenapa? Ya karena temperaturnya naik. Kenapa temperaturnya naik? Karena ada radiasi inframerah yang dipantulkan di situ dari permukaan bumi. Jadi kalau ada sinar matahari masuk, kemudian melewati lapisan stratosfer, troposfer, begitu, ada sebagian sinar matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Diserap, kemudian disimpan. Kemudian pada malam hari terjadi pelepasan sinar inframerah dari permukaan bumi. Nah, pelepasan semacam ini akan menyebabkan temperatur di permukaan bumi itu tidak akan terlalu panas kalau siang dan tidak terlalu dingin kalau malam. Kenapa? Kalau siang, radiasi sinar matahari tersebut, terutama inframerah, akan diserap oleh bumi, sehingga kita tidak merasa terlalu panas.
Tapi ketika matahari tidak ada, sudah begitu, maka sebagian radiasi inframerah tadi itu akan dikembalikan lagi ke atmosfer. Sehingga ini menyebabkan kestabilan ya temperatur di bagian troposfer. Jadi berfungsi juga untuk menjaga kehidupan di lapisan troposfer. Dengan demikian sesungguhnya apakah efek rumah kaca itu merugikan? Ya tentu tidak. Dalam perspektif itu tadi ya, menjaga temperatur suhu bumi untuk kehidupan. Yang merusak tentu kalau misalkan sudah berlebihan ya, tadi kenaikan temperaturnya sudah sangat tinggi. Karena sesungguhnya bumi juga alam itu secara alamiahnya itu memang punya tanda kutip tadi efek rumah kaca. Bukan karena manusia, ya manusia hanya menambahi saja, menambahi gas-gas yang memberikan efek rumah kaca, misalkan pembakaran CO2 dan sebagainya. Tapi sejatinya di alam itu sudah ada efek rumah kaca tadi, yang fungsinya adalah untuk menjaga temperatur di bagian permukaan bumi. Itulah sebabnya pada bagian troposfer semakin rendah ketinggian, maka temperaturnya akan semakin meningkat. Kenapa? Karena dia langsung mendapatkan radiasi sinar inframerah dari permukaan bumi yang dipantulkan kembali ketika malam hari. Jadi semakin jauh kan berarti semakin berkurang ya ininya. Tapi berbeda dengan stratosfer gitu. Kalau stratosfer ya, jadi dari troposfer ke atas temperaturnya semakin berkurang begitu. Nah, setelah di stratosfer yang paling bawah, temperaturnya semakin ke atas lagi, ke stratosfer yang makin atas, temperaturnya akan semakin naik. Jadi stratosfer dengan troposfer itu berkebalikan ya, berkebalikan. Tapi apa yang menyebabkan itu? Ya bisa dilogika. Stratosfer yang paling luar itu menyerap radiasi sinar UV dari matahari, sehingga yang paling tinggi itulah yang temperaturnya panas. Semakin ke bawah, semakin berkurang. Sementara di troposfer, ya di situ ada efek rumah kaca, penyerapan radiasi inframerah oleh permukaan bumi, yang radiasi sinar inframerah itu tadi akan dilepaskan oleh permukaan bumi. Sehingga yang paling dekat dengan permukaan bumi tentu temperaturnya akan lebih tinggi. Gitu. Bisa dilogikakan seperti itu. Oke, lapisan yang ketiga yaitu mesosfer. Ya, ini adalah lapisan ketiga di atmosfer yang kira-kira berada pada ketinggian 50 sampai 80 km di atas permukaan bumi. Ya, kalau tadi bawahnya mesosfer ada si stratosfer. Nah, temperatur pada mesosfer itu drop atau semakin menurun dengan meningkatnya ketinggian. Jadi kira-kira 100 derajat lah gitu ya, pengurangannya ya, berkurang 100 derajat. Nah, ini juga agak sedikit menarik. Semakin tinggi ketinggian lapisan mesosfer, temperaturnya semakin menurun. Nah, Anda jangan bingung, kalau di troposfer semakin tinggi, juga semakin menurun. Sampai di mesosfer semakin tinggi akan semakin meningkat temperatur. Di mesosfer semakin tinggi temperatur semakin menurun. Gitu. Ya, jadi bisa dibayangkan, oh berarti temperaturnya sepertinya zigzag begitu. Zigzag. Mesosfer adalah lapisan atmosferik yang paling dingin ya, paling dingin. Jadi pada kenyataannya bahwa temperatur di yang tercatat itu ya relatif dingin di mesosfer itu lebih dingin daripada itu. Nah, saking dinginnya mesosfer ini itu cukup untuk membuat uap air ya itu menjadi beku, menjadi dalam bentuk awan gumpalan es. Nah,
Ini menjadi menarik. Menarik kenapa? Tuhan menciptakan bagian mesosfer ini untuk menjaga supaya air itu tidak menguap hilang ke angkasa. Kenapa? Karena sampai di mesosfer, uap air ya, kalau seandainya ada uap air yang lolos ke angkasa, gitu ya, sampai di mesosfer, maka dia akan menjadi es batu lah kira-kira begitu, awan es begitu. Nah, kalau awan es berarti kan dia masanya akan lebih besar, dia akan kembali ke bawah, begitu, turun ke bawah. Nah, fungsi ini menjadikan mesosfer itu melindungi bumi dari kehilangan air dalam jumlah yang besar akibat proses penguapan. Ya, jadi Tuhan memang betul-betul sudah menjaga bumi ini sebagai tempat yang layak, yang mendukung kehidupan bagi manusia dan hewan-hewan. Oke. Di bagian mesosfer ini ya umumnya meteor itu sudah sudah akan hancur lah kira-kira begitu sebelum sempat mencapai ke bumi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa ini adalah meteors burns ya, burns up. Jadi ada pembakaran meteor. Jadi kalau ada benda langit yang menerobos masuk ke permukaan bumi, maka dia akan mengalami gesekan dengan atmosfer dan akan terbakar. Nah, salah satu fungsi dari mesosfer itu adalah melindungi bumi dari meteorit-meteorit tadi. Sehingga tidak sampai meteorit itu akan memberikan dampak kerusakan yang besar di lapisan troposfer. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi ada fungsinya. Di samping sebagai mencegah penguapan air, dia juga sebagai pelindung bumi dari tumbukan meteorit. Oke, yang paling luar, ya sebenarnya tidak terlalu paling luar sih ya. Yang lebih luar daripada mesosfer kita sebut sebagai bagian ionosfer. Bagian mesosfer yang lebih luar ya, lebih luar lagi kita sebut sebagai ionosfer. Yang mana pada lapisan ini ya udara terionisasi ya. Ya mungkin ketinggiannya sekitar 80 km ke atas ya, lebih dari 80 km. Pada ketinggian 600 km atau lebih. Nah, secara teknis ionosfer itu bukan bagian dari atmosferik ya, secara teknis maksudnya, bukan lapisan dari atmosferik. Kenapa? Dia sudah bagian yang terpisah begitu, terpisah. Nah, tadi sudah disampaikan kalau seandainya ada partikel gas atau zat yang masuk ke bagian ionosfer, saking kuatnya radiasi pada bagian ionosfer ini, maka partikel atau zat kimia tadi akan cenderung terionisasi, meskipun dia bentuknya adalah gas. Gitu. Kalau Anda membayangkan, kalau ionisasi itu kan kalau di troposfer umumnya merupakan senyawa-senyawa garam, ya mudah larut di dalam air, baru dia terionisasi begitu. Nah, kalau di ionosfer, ya, partikulat apapun itu yang ada di sana akan terionisasi. Ionisasi molekul udara di ionosfer disebabkan oleh radiasi sinar ultraviolet yang begitu besar ya. Saking besarnya radiasi sinar ultraviolet tadi bisa menyebabkan molekul udara gas terionisasi. Jadi untung ada bagian stratosfer ya yang masih menyaring ya sebagai penyaring terakhir bagi kedatangan sinar radiasi ultraviolet ya. Kalau di ionosfer itu kan tidak terjadi penyaringan gitu ya. Jadi saking kuatnya pada bagian ionosfer, ultraviolet menyebabkan molekul gas itu menjadi terionisasi. Nah, besarnya jumlah elektron bebas di bagian ionosfer
memungkinkan terjadinya propagasi elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik. Sehingga biasanya bagian ionosfer itu dipakai untuk tanda kutip transmisi sinyal-sinyal radio ya. Jadi seperti memantulkan transmisi sinyal-sinyal gelombang radio untuk transmisi siaran televisi atau yang sebagainya. Ya, termasuk penggunaan HP ya untuk komunikasi ya, long distance. Jadi bagian ionosfer inilah yang memantulkan sinyal-sinyal komunikasi yang dikirimkan dari bagian permukaan bumi gitu. Sehingga akan mencapai pada jarak yang relatif jauh di permukaan bumi. Oke. Yang selanjutnya ini juga tambahan yang kita sebut sebagai termosfer ya. Termosfer adalah bagian terluar dari atmosfer yang memisahkan mesosfer ya, yang dipisahkan oleh mesosfer dengan lapisan mesopause. Jadi antara mesosfer dan termosfer ada satu lapisan yang memisahkan keduanya disebut sebagai mesopause. Oke, saya perlu menekankan tadi. Kalau ionosfer itu kalau begitu berarti ada di mana? Di termosfer atau di mesosfer? Ya tentu jawabannya ada di mesosfer bagian atas. Tapi bukan di termosfer ya, bukan di termosfer. Oke. Nah, pada lapisan termosfer, temperatur bisa meningkat secara kontinu, bisa sampai 1000 derajat Celcius ya. Ini bisa dibayangkan ya, 1000 derajat Celcius itu berarti ya mateng lah kira-kira begitu. Jadi seperti kalau Anda bikin semen itu, kilennya itu bisa mencapai temperatur 2100 derajat Celcius. Kalau 1000 derajat Celcius ini ya kira-kira kilen biasa ya. Tapi sudah cukup matang gitu. Beberapa molekul yang ada di pada bagian termosfer mendapatkan sejumlah energi dari matahari, menyebabkan lapisan itu untuk menjadi lebih hangat karena tingginya temperatur di sana. Ya disebut termo itu kan panas begitu. Berarti ini bagian atmosfer yang temperaturnya panas sehingga disebut sebagai termosfer. Nah, temperatur udara di termosfer ini tentu diukur secara tidak langsung begitu ya. Bagaimana kita mengukur temperatur di termosfer? Kalkulasi ini dengan menggunakan perhitungan energi kinetik ya. Setengah K dikalikan dengan T itu ya, kalau masih ingat pelajaran fisika dulu. Oke. Bukan yang setengah MV kuadrat, bukan ya, tapi 3/2 NKT gitu, 3/2 NKT. Nah, masih ingat kalau yang mekanik gitu ya, fisika mekanik akan mengajarkan tentang energi kinetik sama dengan setengah massa dikalikan kecepatan kuadrat. Tapi ada energi kinetik lain ya, yaitu 3/2 NKT. T-nya itu adalah temperatur. Oke. Nah, saking besarnya di panas di termosfer ini ya bagian termosfer ini menjadi bagian yang relatif paling tinggi temperaturnya dibanding lapisan-lapisan atmosfer yang lain. Oke. Nah, di bagian termosfer tadi ada sebagian istilahnya ada sub ya, dari termosfer yang lebih luar lagi. Kalau termosfer tadi dikatakan sebagai outer ya, lapisan atmosfer terluar. Kalau kita bicara lapisan ya, tapi di bagian termosfer sendiri itu ada yang istilahnya paling luarnya lah kira-kira begitu. Jadi eksosfer ini ya, jadi bagian dari termosfer tadi, tapi yang paling luar, tapi letaknya paling tinggi ya, maksudnya termosfer sudah paling luar, tapi di termosfer yang letaknya paling tinggi, highest layer, kita sebut sebagai eksosfer. Exo itu maksudnya luar begitu. Jadi kalau ekspor itu kan artinya
Kita